Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Saya Lisna mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan ini penuh berkah untuk kita semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini saya sepulang dari sholat id, saya akan melanjutkan ceritanya lagi. Dan langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selama dia meninggalkan tempat ini, dia akan punya cara untuk berurusan dengan Niko. Tapi bagaimana saya bisa pergi? Orang-orang yang mencari saya ada di mana-mana sekarang. Tidak dapat menemukan ide, Reina hanya bisa menaruh harapannya pada kontak di teleponnya. Kini dia hanya bisa pergi dengan bantuan orang lain. Tapi siapa yang harus saya cari? Mama dan Papa? Tidak, Niko pasti mengawasi mereka saat dia tidak bisa menemukan saya. Pada akhirnya dia hanya bisa mengalihkan perhatian ke teman-temannya, tetapi tidak banyak yang mampu membantunya keluar dari situasi dengan Niko. Menyaring mereka satu persatu, dia akhirnya memilih seorang pria bernama Judika Tanjaya yang tertarik padanya ketika mereka masih kuliah. Namun pria ini memiliki kepribadian seperti rubah yang menyeramkan dan sama sekali bukan tipenya, jadi dia selalu menolaknya. Setelah mereka lulus dari universitas, mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain, tetapi dia tahu bahwa pria itu hidup dengan cukup baik di Eropa. Dengan pemikiran itu di benaknya, sorot matanya berubah suram saat sebuah ide muncul di kepalanya. Kemudian dengan menggunakan kartu telepon yang baru dibelinya, dia menelpon pria itu. Mungkin karena itu adalah nomor yang tidak dikenal, Reina menelpon beberapa kali namun ditutup. Meski begitu, karena teleponnya yang tanpa henti, seseorang akhirnya mengangkat teleponnya. Suara dingin menggema dari panggilan itu. Siapa ini? Nada suaranya jelas tidak sabar dan kesal, dan Reina terkejut karenanya. Untungnya dia bereaksi dengan cepat dan berkata dengan gigi terkatup sambil menggenggam ponsel erat-erat. Hei, Judika, ini saya, Reina Batiar. Ini kamu, Reina, kenapa kamu tiba-tiba menelpon saya? Di ujung telepon Judika terdengar terkejut. Saya sekarang di Wina dan mengalami beberapa masalah. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya menelponmu. Dia melanjutkan dengan memberitahunya secara garis besar tentang situasinya sebelum langsung ke poin utamanya. Judika, bisakah kamu membantu saya meninggalkan Wina? Karena Judika sudah tertarik padanya sejak awal, pria itu mengambil kesempatan untuk menjawab permintaan Reina ketika dia mendengar bahwa wanita itu membutuhkan bantuannya. Di mana? Kamu di Wina sekarang? Saya akan datang menjemputmu. Saya di hotel. Setelah dia memberitahu Judika lokasi hotelnya, dia mendesak dengan cemas. Kamu harus datang ke sini secepat mungkin, karena saya tidak bisa lama-lama bersembunyi di sini. Karena Judika berada di negara lain di Eropa, dia berkata, saya akan segera meminta seseorang mengatur penerbangan, tapi setidaknya saya masih membutuhkan lebih dari 10 jam. Reina memikirkannya dan merasa seharusnya ada cukup waktu untuk itu, karena hotel tempat dia menginap sangat jauh.
Selain itu, dia tidak check-in menggunakan namanya sendiri, jadi Niko mungkin tidak akan menemukannya secepat ini. Oke, saya akan menunggumu. Tolong, cepat datang. Di malam hari ketika Niko selesai bekerja, dia pergi untuk menjemput Tiara. Akhirnya dia melihat Tiara keluar dengan lemah dengan bantuan Mona. Membuka pintu mobil, dia keluar dan berjalan dengan langkah besar. Apa yang terjadi? Tanyanya mengambil alih Tiara dari tangan Mona. Kemudian dia melirik wanita itu dengan aura yang mendominasi tentang dirinya. Merasakan aura berwibawa, Mona menelan ludah ketakutan dan menjawab dengan malu-malu. Begini, Tiara jatuh sakit karena suatu alasan dan mulai demam pada sore hari. Mengerutkan alisnya, Niko menurunkan pandangannya ke arah Tiara dan bertanya dengan prihatin. Kenapa dia demam? Dia masih baik-baik saja di pagi hari. Mungkin saya terlalu lelah sebelumnya dan tubuh saya tidak bisa menyesuaikan diri saat saya santai. Tenggorokan saya terasa sedikit tidak nyaman di sore hari dan saya minum banyak air. Tanpa diduga, saya tiba-tiba mulai demam. Tiara menjelaskan dengan lemah ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajah Niko. Dia meyakinkan, saya baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat dengan baik selama 1 malam. Menatap wajahnya yang pucat, Niko sama sekali tidak percaya bahwa dia baik-baik saja. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat wanita itu ke dalam pelukannya tanpa berkata apa-apa dan berjalan ke mobil dengan langkah besar. Mona memperhatikan saat mereka berdua berjalan semakin jauh sebelum dia menghela nafas berat, menepuk dadanya ketakutan. Pacar Tiara memiliki aura yang begitu kuat tentang dirinya. Dia hampir membuat saya terkena serangan jantung, gumam Mona. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia lebih iri pada Tiara karena dia mendapatkan pacar yang luar biasa. Melaju sepanjang jalan, Niko kembali ke villa dalam waktu singkat. Terlepas dari rasa keberatan Tiara, dia bersikeras membawanya keluar dari mobil. Ketika Gary melihat papanya sendiri membawa Tiara kembali, dia langsung bergegas maju dengan khawatir. Papa, apa yang terjadi pada Nona Tiara? Dia sakit, jangan ganggu dia, kata Niko mengambil langkah besar menuju tangga dengan Tiara di pelukannya. Di sela-sela itu, dia juga memerintahkan kepala pelayan untuk meminta dapur menyiapkan makan malam ringan dan membawanya ke kamar di lantai atas. Melihat itu, Gary mengikuti dengan langkah kecilnya di belakang. Di kamar tidur, Niko meletakkan Tiara di ranjang dengan lembut, seolah-olah Tiara adalah boneka porselen. Meski tak berdaya, Tiara merasa sangat manis di hatinya. Kemudian dia mendengarnya berbicara dengan prihatin dengan suaranya yang serak. Apa kamu ingin tidur siang? Saya akan membangunkanmu saat makan malam sudah siap. Tidak, terima kasih. Saya tidak mengantuk sekarang, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Saat itu Gary juga bergabung dengan mereka dan berkata dengan suara bayinya, Nona Tiara, di mana kamu melacak tidak enak badan? Saya akan meniupnya untukmu. Senyum di wajah Tiara semakin manis saat mendengar kata-kata polosnya. Meskipun dia sedikit sakit, ada perasaan hangat di dadanya ketika dia melihat pria dan anak itu di sisinya.
Beberapa saat kemudian kepala pelayan membawa makan malam. Saat makan, Tiara merasa agak tidak enak karena Nico dan Gary makan makanan hambar yang sama dengannya. Sebenarnya, kalian berdua tidak harus makan seringan saya. Tidak apa-apa. Kami juga begini, ucap mereka serempak. Menatap mereka, Tiara tahu bahwa mereka hanya ingin menemaninya, dan dia merasa sangat tersentuh dengan sikap mereka. Setelah makan malam, Nico membawakannya obat demam. Minumlah obat ini, kamu akan merasa lebih baik setelahnya, katanya sambil menyerahkan obat dan air itu. Melihat itu, Tiara mengenyitkan alisnya sedikit dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil barang-barang itu dari tangan Nico, seolah-olah dia tidak mau. Nico tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini karena raut wajahnya sekarang persis sama dengan wajah Gary ketika dia menolak untuk meminum obat apapun. Duduk di sisi tempat tidur, dia menggoda. Ada apa? Kamu masih takut minum obat di usia ini? Siapa bilang saya takut minum obat? Tiara membantah terlepas dari perasaannya yang sebenarnya. Seringai pada Nico melebar, lalu Gary datang menghibur Tiara dengan sikap kekanak-kanakannya. Nona Tiara, menurutlah dan minum obatmu. Hanya dengan begitu, kamu akan sembuh. Beraninya kamu bilang begitu pada saya saat kamu sendiri takut minum obat. Terkikik Tiara mencubit ujung hidung Gary dengan menggoda. Mengintip pil di telapak tangan Nico, dia berkata dengan suara yang menyedihkan. Tapi pil ini benar-benar pahit. Mendengar itu, Gary tampak seolah tidak berdaya dengan Tiara dan melanjutkan. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu menurut untuk minum obat, saya akan membelimu permen. Setelah makan permen, kamu tidak akan merasa pahit lagi. Meskipun Tiara tidak dapat memutuskan apakah dia harus tertawa atau menangis, hatinya terasa sangat hangat sambil membelai rambut di dahi Gary. Dia setuju dengan enggan. Oke, saya akan minum obatnya. Dia mengangguk dan setelah melihatnya minum obat, dia benar-benar mengeluarkan permen dari sakunya. Tidak hanya itu, dia bahkan membuka bungkusnya dan memberinya permen mendesak. Nona Tiara, cepat ambil permennya, tidak akan pahit setelah ini. Melihat betapa tidak sabarnya dia mengambil permen itu dengan mulutnya, tetapi berpikir bahwa Gary lebih manis daripada permen itu sendiri. Di sebelah mereka, Nico menyaksikan seluruh interaksi mereka dengan kasih sayang di matanya. Setelah mengambil permen tersebut, Tiara kembali ke ranjang dan tertidur dalam keadaan linglung beberapa menit kemudian. Lalu Nico mengajak Gary keluar karena khawatir akan mengganggu istirahat Tiara. Namun demam Tiara tidak mereda setelahnya dan malah memburuk. Di tempat tidur empuk yang besar, wajahnya yang sebelumnya kurang berwarna, sekarang memerah secara tidak normal. Keringat bercucuran di sekujur tubuhnya dan rambut hitamnya menempel di pipinya saat dia berbaring di sana dalam keadaan linglung. Ketika Nico memperhatikan bahwa bibir Tiara sangat kering, dia berseru dengan lembut, "Tiara, bangun dan minumlah." Oke, jawabnya setengah sadar tapi seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak punya tenaga sama sekali. Pada akhirnya dengan bantuan Nico, Tiara bersandar di dadanya dengan lemah. Saat itulah Nico menyadari suhu panasnya, lalu dia mengerutkan alisnya.
Saat dia memperhatikan Tiara menyesap air dengan wajahnya yang memerah secara tidak normal, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah selesai, Niko bangkit dan pergi ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian dia keluar dengan baskom berisi air hangat untuk mendinginkan tubuh Tiara. Di bawah cahaya, pria itu dengan lembut melepas piyama gadis itu dan kulitnya yang putih tampak di hadapannya. Tetapi dia tidak memiliki pikiran yang tidak senonoh saat dia mendinginkan tubuh Tiara menggunakan handuk hangat. Setelah perawatan penuh perhatian Niko selama setengah malam, demam Tiara akhirnya mereda pada tengah malam. Ekspresi damai di wajah Tiara saat dia tidur membuat Niko menghela nafas lega, dan dia membereskan barang-barang itu sebelum naik ke ranjang dan memeluknya untuk tidur. Keesokan paginya ketika Tiara bangun, dia merasa jauh lebih baik tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Di sampingnya dia mendengar suara serak Niko bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Tidak terlalu buruk. Terima kasih sudah menjaga saya tadi malam." Berbalik Tiara memeluknya saat kebahagiaan menyapu dirinya. Meskipun dia linglung karena demam tadi malam, dia masih sedikit sadar dan tahu bahwa pria ini telah merawatnya hampir sepanjang malam, dan itulah mengapa dia bisa pulih begitu cepat. Menepuk punggungnya dengan lembut, dia bertanya sambil tersenyum, "Bukankah ini tanggung jawab saya?" Kata-katanya menambahkan lebih banyak rasa manis pada senyum di wajahnya. Beberapa saat kemudian ketika mereka selesai mencuci, mereka turun ke bawah bergandengan tangan untuk sarapan. Duduk di ruang tamu, Gary berlari saat melihat Tiara. "Apa kamu melacak-baikan Nona Tiara?" Memeluk paha Tiara, dia mengangkat kepala kecilnya dan menatapnya dengan mata penuh perhatian. Menatap mata Gary yang khawatir, Tiara merasakan pusaran air hangat di dadanya. "Saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu, sayang." Saat itu, kepala pelayan datang dan berkata dengan sopan, "Pak, Bu, sarapan sudah siap." Niko meresponnya dengan anggukan dan membawa Tiara ke meja untuk makan. Sambil makan, dia melirik Tiara yang masih tampak agak pucat dan bertanya, "Apa kamu berencana pergi ke orkestra setelah sarapan?" Mengangguk, dia menjawab, "Hari ini ada latihan, jadi saya tentu harus ke sana." Kata-kata itu baru saja keluar dari bibirnya ketika bertemu dengan ketidaksetujuan Niko. "Kamu baru saja pulih. Lewati saja hari itu dan minta izin dari gurumu." "Itu bukan ide yang bagus. Saya baru saja bergabung dengan grup 2 dan seharusnya tidak meminta cuti." Dia menolak idenya secara tidak langsung terdengar enggan. Kesal Niko mengira dia tidak peduli dengan kesehatannya sendiri. "Saya tahu kamu ingin bekerja keras, tetapi tidak dengan mengabaikan kesehatanmu." Menarik wajah panjang, dia memberinya tatapan tidak puas. Meski merasakan kemarahannya, Tiara masih ingin pergi ke orkestra. "Jangan khawatir, saya hanya merasa sedikit pusing. Ini bukan masalah besar, jadi jangan marah," katanya sambil tersenyum manis. Wajah Niko tegang dan matanya diselimuti ketidaksetujuan. Karena kehabisan akal, dia membujuknya menceritakan tentang situasinya saat ini. "Saya baru saja menjadi pemimpin konser di grup 2 dan banyak orang yang memperhatikan saya. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, itu akan dengan mudah mengundang kritik terhadap saya.
dan bahkan akan berimplikasi pada otoritas guru saya saat itu. Itu sebabnya saya tidak bisa melakukan itu, katanya sambil melingkarkan lengannya di leher Niko dan mencium pipinya. Jangan marah, oke? Melihat ini, Gary berceloteh. Papa, kamu harus percaya pada Nona Tiala dan tidak bersikap tidak rewel. Menatap mata putranya yang mencela, Niko tidak yakin apakah dia harus tertawa atau mengeluh tentang hal itu.